Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mama Risa, channel YouTube untuk berbagi tutorial seputar pendidikan dan tutorial lainnya. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang merupakan TOEFL fighter, di pembahasan kali ini saya akan membahas soal kembali beserta pembahasannya bagaimana cara untuk memecahkan soal, dan seperti biasa soal ini merupakan rentetan dari pembahasan soal sebelumnya dan materi sebelumnya yang Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa melihatnya di deskripsi box di bawah ini. Saya sudah memberikan linknya, atau bisa mengunjungi di channel YouTube saya Mama Risa. Nah, di sini ada 5 soal lagi yang merupakan kelanjutan dari TOEFL exercise yang sebelumnya ya. Kita langsung saja Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nomor 6, to measure art museums, the folk and the settler. Pilihan jawabannya Harvard University has at Harvard University, Harvard University with its, there at Harvard University. Secara biasa Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, dalam pemecahan soal TOEFL ini adalah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian harus melihat susunan dari kalimat di soalnya. Soal tersusun atas bla 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 plus bla 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 plus objek. Jadi di soal ini ketahuan bahwa ini sebenarnya missing subject dan verb. Jadi di soal ini tidak ada subjek dan verbnya. Ketika kita sudah tahu bahwa dalam soal ini tidak ada subjek dan verbnya, maka yang harus kita cari dalam pilihan jawaban adalah yang mengandung subjek dan verb. Di jawaban A, Harvard University has, ini sudah include semuanya ya. Harvard University merupakan subjek dan has merupakan verbnya. Jadi jawaban yang A adalah jawabannya tepat. Nah, kenapa jawaban yang B ini salah? Kita lihat. At Harvard University. Harvard University ini sudah merupakan noun phrase, namun ada prepositional phrase at, maka ini tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat soal nomor 6. Kenapa kok soal C, jawaban C ini salah? Kita lihat Harvard University with its, ini terdiri dari noun phrase dan disusul oleh prepositional phrase. Kalau kita substitusikan ke soal akan menjadi Harvard University with its to measure art museum, the folk and the settler. Nah, seharusnya di sini ada keterangan berikutnya. Jadi jawaban C ini juga salah. Kenapa jawaban D ini salah? There at Harvard University. Jadi susunannya sudah salah untuk jawaban yang D. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini, karena ini merupakan missing subject dan verb, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Harvard University has to measure art museums, the folk and the settler. Harvard University subject has merupakan verb utamanya, kemudian disusul oleh to measure art museums, bla 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 sampai settler ini yang merupakan objeknya. Selanjutnya soal nomor 7, American actress and director Margaret Webster bla 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 for her production of Shakespearean plays. Pilihan jawabannya who became famous, famous as she became, becoming famous, atau became famous. Nah, kira-kira apa jawabannya ini ya? Kita lihat pembahasannya. Kita baca lagi Bapak Ibu soalnya. Nomor 7. American actress and director Margaret Webster bla 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 for her production of Shakespearean plays. Nah, di sini sama seperti soal-soal sebelumnya bahwa kita harus melihat susunan kalimatnya. Susunan kalimat dalam soal adalah subjek plus bla 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 plus objek. Kita lihat mana subjeknya. American actress and director Margaret Webster, ini adalah subjeknya ya. Jadi terdiri dari American actress and director Margaret Webster. Kemudian verbnya mana? Nah, kita lihat apakah benar tidak ada verbnya.
for her production of Shakespearean plays. Jadi gak ada verbnya di sini ya. Plays di sini bukan sebagai verb, namun sebagai noun di sini. Ketika kita sudah tahu bahwa ini gak ada verbnya atau missing verb, maka yang kita cari, tugas kita adalah mencari mana yang berstatus verb dalam pilihan jawaban ini. Kita lihat jawaban yang A, who became famous. Ada kata-kata who di depan yang menunjukkan bahwa ini merupakan adjective clause. Berarti ini gak bisa menjadi verb walaupun ada became di sini. Yang B, famous as she became. Ada kata-kata famous. Famous as she became. Nah, di sini ada kata-kata she, famous as she became. Di sini ada double subjeknya jadinya ketika ada she kemudian became ya. Jadi gak bisa. Di sini sudah ada subjeknya American actress and director Margaret Webster. Kalau kita singkat ini akan digantikan oleh subjek they. Yang C, becoming famous. Becoming famous merupakan noun phrase. Becoming famous ini merupakan noun phrase sehingga kalau kita substitusikan ke soal nomor 7 maka akan menjadi double subject juga. Jadi ini salah. Yang paling benar adalah D, became famous. Susunannya adalah verb kemudian ini adjektifnya ya. Jadi ini tidak masalah kalau di sini. Yang penting verbnya hadir duluan. Jadi jawaban yang tepat untuk melengkapi soal nomor 7 adalah became famous karena ini ada verbnya yang merupakan verb 2 dari become. Selanjutnya nomor 8, bla 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 gas tanks connected to wedding equipment. One full of oxygen and the other full of acetylene. Jawabannya adalah it is two of the two, there are two dan two. Kita lihat pembahasannya. Blah 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 gas tanks connected to welding equipment, one full of oxygen and the other full of acetylene. Sama Bapak Ibu, jadi kita lihat susunan kalimatnya. Susunan kalimatnya adalah bla 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 plus bla 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 objek. Nah, di sini di depan ya. Jadi kalau di depan itu antara subjek dan verb. Kalau subjeknya tidak ada, apakah verbnya gak ada ya? Kita lihat mana ini verbnya. Kenapa kok tidak ada? Gas tanks connected to welding equipment. One full of oxygen and the other full of acetylene. Jadi memang tidak ada ya. Nah, kita lihat kalau kita sudah tahu bahwa ini missing subject dan ini bukan objek ya, tapi missing subject dan verb, maka kita cari di pilihan jawaban ini yang mengandung subjek dan verb. Yang A, it is two. Ini ada subjek, ini verb. Nah, tapi ini salah penggunaan. Kenapa kok salah penggunaan? Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian bisa melihat di channel YouTube saya. Kalau tidak keliru itu di part kedua ya. Jadi saya akan sertakan deskripsi box yang membahas expletive it sama there. Jadi adik-adik sekalian maupun Bapak Ibu bisa melihat perbedaan penggunaan there sama it dalam expletive. Jadi walaupun ini mengandung subjek it dan verb be is, namun ini salah penggunaan dalam soal ini. Yang B, of the two. Of the two itu ada prepositional phrase ya, ada of the two gas tanks. Nah, jadi di sini agak benar kalau kita lihat. Kalau misalnya the two gas tanks, tapi karena di sini ada of, jadi salah ya, batal benarnya karena itu prepositional phrase. Kemudian yang C, there are two. Nah, ini yang saya maksud expletive there. Jadi selain ada expletive it, ada juga expletive there yang Bapak Ibu bisa lihat di penggunaannya di pembahasan expletive. Nah, jadi there are two. Di sini ada there, di sini ada be, kemudian ada two disusul oleh gas tanks. Jadi nyambung ya. Di sini dua dan ini plural gas tanks. Jadi jawabannya paling benar untuk soal nomor 8 ini adalah C. There are two gas tanks connected to welding equipment, one full of oxygen and the other full of acetylene. Sedangkan yang to ini kurang verbnya, jadi tidak bisa ya.
Kemudian soal nomor 9. Blah 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 is more interested in rhythm than in melody is apparent from his compositions. Bilang jawabannya that Philip Glass, who, Philip Glass, because Philip Glass. Sama Bapak Ibu, jadi yang kita lakukan pertama kali adalah kita melihat susunan kalimatnya. Susunan kalimat di soal nomor 9 ini adalah bla 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 verb be plus complement subject. Kita lihat, jadi kalau di depan ini kita bisa pastikan, bisa tebak bahwa ini subjek ya Bapak Ibu. Tapi apakah verb be-nya ada? Verb be-nya ada. Dan complement subjeknya sampai compositions. Nah, karena verb be-nya ada, maka di sini hanya missing subject. Kita lihat that Philip Glass, ini merupakan noun clause ya, dan ini bisa merupakan subjek. Dan kenapa ini kok digarisbawahi Bapak Ibu? Jadi soal nomor 9 ini terdiri dari dua clause ya. Clause yang pertama, bla 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 is more interested in rhythm than in melody, disusul be. Di sini ini adalah be utama atau verb be utama dalam soal ini, kemudian disusun oleh apparent from his compositions. Jadi di sini ada dua clause yang pertama dan clause yang kedua. Nah, jadi walaupun jawaban yang A ini merupakan non clause, ini bisa menjadi subjek Bapak Ibu karena ada keterangan setelahnya. Jadi kalau kita substitusikan pilihan yang E ini, maka akan menjadi that Philip Glass is more interested in rhythm than in melody is apparent from his compositions. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah A. Kenapa kok bukan B? Philip Glass who. Nah, kalau kita lihat ada who yang merupakan pengantar dari adjective clause. Ini benar Bapak Ibu, ini bisa digunakan karena ada dua clause di sini. Namun penggunaannya salah. Kenapa? Karena ini merujuk ke Philip Glass. Jadi sebenarnya ini bukan who, tapi lebih baik menggunakan whose. Jadi ini salah. Yang C adalah Philip Glass. Philip Glass itu noun phrase, salah penggunaan karena di sini ada keterangan is apparent from his compositions. Jadi salah ya Bapak Ibu. Kemudian yang di itu because Philip Glass, ini salah penggunaan karena kalau ada because itu kita akan membahas cause and effect, jadi salah. Jadi di sini subjeknya tersusun dari noun clause yang keterangannya itu sudah jelas, ada is apparent from his compositions. Jadi sebenarnya di soal ini verb utamanya adalah is ya, verb be utamanya adalah is. Be di sini adalah verb be untuk menyusun noun clause-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Soal terakhir, kita baca dulu soalnya. Compressed air bla 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 the power to drive pneumatic tools by provides the provision of. Kita lihat dulu susunan kalimatnya. Susunan kalimatnya terdiri dari subjek plus bla 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 plus objek. Jadi di sini soalnya missing verb. Kita lihat subjeknya adalah compressed air, verbnya gak ada, kemudian objeknya the power to drive pneumatic tools. Nah, di sini kita lihat nih yang A, by providing itu prepositional phrase, provides itu verb, dan apakah cocok? Ya. Compressed air itu singular dan disusun oleh verb singular juga. That provides gak bisa karena ini merupakan noun clause. That provides the power to drive pneumatic tools, maka di sini harus ada keterangan selanjutnya dan ini tidak ada. Jadi yang C itu gak bisa. Kemudian yang di the provision of, jadi ini gak bisa juga, ini bukan bagian dari verb. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Begitu Bapak Ibu pembahasan soal TOEFL kali ini. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like video ini, serta bunyikan notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan pembahasan TOEFL selanjutnya.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan TOEFL selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.